Panas kena sentil Presiden Jokowi. Prabowo ngegas-ngegas, wajah asli terlihat jelas. Hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus, baru saja digelar deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN terhadap pencapresan Prabowo Subianto. Dengan demikian, ada 4 partai yang berkoalisi mengusung Prabowo sebagai capres: Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Kalau dikonversi menjadi kursi DPR itu sekitar 46%. Jadi koalisi ini bisa dibilang merupakan koalisi gemuk atau besar dibanding koalisi pengusung 2 capres lainnya. Ada hal menarik yang ingin saya kemukakan, yang saya kira merupakan latar belakang digelarnya deklarasi ini, dan juga bagaimana deklarasi koalisi ini malah membuka wajah asli Prabowo yang selama ini memang sengaja diubah sebagai bagian dari strategi politik kubu Prabowo. Sudah ada beberapa analisa yang menyatakan bahwa sedang berlangsung sebuah strategi besar, grand design, dari kubu Prabowo untuk mencapai kemenangan di Pilpres 2024. Yang suka menonton video-video Mas Alif dan teman-temannya serta video Bang Denny Siregar mungkin sudah familiar dengan analisa ini. Inti dari strategi itu adalah penyusupan, memecah belah dari dalam untuk menghancurkan Pak Jokowi. Menurut analisa tersebut, strategi ini sudah dirancang ketika pertama kali Prabowo dan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo yang selalu dikalahkan oleh Presiden Jokowi akhirnya mengambil strategi ini sebagai upaya untuk mengalahkan Presiden Jokowi. Karena tidak bisa dilawan secara frontal, maka dibuatlah grand design, desain besar yang terstruktur, sistematis dan masif. Prabowo menempel terus sama Pak Jokowi untuk mendapatkan kenaikan elektabilitas, nebeng sama ketenaran Presiden Jokowi, sambil berupaya untuk menekan atau membunyikan sifat asli Prabowo yang sangar dan meledak-ledak. Pak Jokowi sendiri yang bercerita bahwa Prabowo sering minta diajak jika beliau melakukan kunjungan kerja. Prabowo selalu nampak sempringah, terlihat sangat santun ketika mendampingi Presiden Jokowi yang nggak tahu gimana amukan Prabowo di Pilpres 2019. Pasti mengira Prabowo itu ya kalem seperti itu. Padahal Prabowo waktu itu sangat dikenal kelakuannya yang gebrak-gebrak meja podium saat kampanye, maupun melempar HP jika sedang marah. Bahkan beredar foto anak kecil yang menangis ketika digendong oleh Prabowo. Tapi itu dulu. Sekarang Prabowo terlihat kalem dan santun. Satu contoh, menurut analisa itu tadi, yang bisa mencerminkan strategi kubu Prabowo adalah beredarnya wacana atau isu bahwa Gibran bakal dijadikan sebagai cawapres Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri tidak membantah isu itu, malah seperti menegaskan, kita juga tahu bahwa ada beberapa pihak yang menggugat batas minimal usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi. Dari sini kita bisa melihat bahwa isu Gibran jadi cawapres itu nggak kaleng-kaleng, sangat masif dan terstruktur. Padahal dengan Gibran dan Bobi Nasution jadi wali kota Solo dan Medan, itu sudah jadi amunisi para lawan politik Presiden Jokowi untuk menyerang beliau dengan tuduhan KKN. Padahal baik Gibran maupun Bobi dipilih oleh rakyat. Isu Gibran jadi cawapres itu bakal makin memperburuk tuduhan KKN tersebut. Ini salah satu contoh bagaimana strategi penghancuran Presiden Jokowi tadi. Belum lagi para relawan Presiden Jokowi yang dulu satu suara, katanya tegak lurus sama Presiden Jokowi, namun sekarang kan jadi terbelah. Ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo, padahal sama-sama bilangnya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jelas-jelas Pak Jokowi menyebut Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP yang beliau dukung. Kok ada relawan Presiden Jokowi yang belok kiri ke arah Prabowo? Nah, itu adalah contoh hasil dari strategi besar kubu Prabowo tadi. Sebagai sosok yang sangat mumpuni dalam strategi politik, saya yakin Presiden Jokowi pun sangat menyadari adanya strategi besar yang sedang berlangsung di sekitar beliau. Tapi saya tidak khawatir, karena Presiden Jokowi sudah sangat berpengalaman dalam hal menangani musuh dalam selimut. Presiden Jokowi juga sangat paham dengan taktik menempeli dirinya oleh Prabowo, termasuk banyaknya pemasangan
termasuk banyaknya pemasangan baliho bergambar Prabowo dan Presiden Jokowi di berbagai lokasi. Apalagi Partai Gerindra sejak tahun lalu sudah mengklaim bahwa pencapresan Prabowo itu didukung oleh Presiden Jokowi. Tentu saja, bukan cara Pak Jokowi untuk menegur langsung di depan publik. Beliau menegur dengan sentilan-sentilan yang awalnya tidak terarah, namun lama-kelamaan akhirnya terarah langsung ke Prabowo. Ini bisa dilihat di bulan April lalu. Dalam acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN, Presiden Jokowi menyebut bahwa Pilpres itu urusan partai. Jangan presiden dikit-dikit diikut-ikutkan. Seringkali para ketua partai politik menyebut restu presiden terkait Pilpres, padahal nggak ada hubungannya antara presiden dan Pilpres. Ini sentilan yang tidak langsung. Namun, ketika Presiden Jokowi merespon fotonya yang dipakai banyak baliho pencapresan Prabowo, sentilan itu pun langsung terasa di kubu Prabowo, yakni ketika Presiden Jokowi menanggapi itu dengan santai dan menyamakan pemakaian foto itu dengan baliho-baliho yang dipasang oleh PDIP, PSI, dan bahkan Partai Nasdem di NTT. Dengan kata lain, Presiden Jokowi menegaskan bahwa itu bukan hal yang spesial, itu hal yang biasa saja, yang mana isu yang ditampilkan dalam baliho tersebut bisa dengan mudah dibantah oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga mulai memamerkan kekuatan sosok beliau sebagai presiden yang mendapat dukungan besar dari rakyat. Ini saya kira terarah ke Prabowo juga, karena pada awal bulan lalu Prabowo sempat bikin acara kumpul-kumpul dengan para influencer, termasuk para YouTuber dan komika seperti Bintang Emon, Coki Pardade, Boris Bokir, dan lain sebagainya. Tentu saja, usai acara itu para influencer kemudian melontarkan komentar pujian-pujian terhadap Prabowo. Gak perlu jadi ahli marketing untuk menebak hubungan acara ini dengan pencapresan Prabowo. Seakan memperlihatkan kekuatan yang lebih besar ketimbang Prabowo. Presiden Jokowi dalam satu hari, pada hari Kamis lalu, menggelar dua momen yang cukup menghebohkan. Pertama, Presiden Jokowi mengajak para selebriti untuk mencoba naik LRT. Ada banyak yang diundang, termasuk Cak Lontong, Chelsea Islan, Desta, dan lain-lain. Kedua, selesai naik LRT, Presiden Jokowi kemudian bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional. Kedua momen ini punya hal yang menghebohkan masing-masing. Kalau naik LRT itu memperlihatkan karya infrastruktur Pak Jokowi yang bakal sangat bermanfaat buat masyarakat. Sedangkan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi, Presiden Jokowi bicara soal karakter presiden mendatang. Nah, ini sangat spesifik dan saya kira di bagian inilah Presiden Jokowi menyentil Prabowo. Tentu saja Presiden Jokowi tidak menyebut nama, namun Pak Jokowi menyebut bahwa pemimpin Indonesia mendatang itu harus berani, punya nyali dan konsisten. Oleh Pak Jokowi diibaratkan seperti kegiatan lari. Presiden berikutnya larinya jangan lari pagi, tapi harus lari maraton, karena kuncinya di endurance atau daya tahan. Kita tahu dong siapa capres yang bisa lari maraton, yang pasti bukan Prabowo. Nama Ganjar Pranowo pun langsung disebut pengamat politik sebagai pemimpin mendatang yang kriterianya pas persis seperti yang disebut oleh Presiden Jokowi. Sangat kelihatan ya, nggak perlu analisa rumit juga. Capres yang paling fit kondisi fisiknya, yang kuat jalan dan lari, serta bisa mengimbangi ketahanan fisik Pak Jokowi, ya Pak Ganjar dong. Ini seakan menampar, membantah semua klaim kubu Prabowo bahwa Prabowo didukung nyapres oleh Presiden Jokowi. Semua terbantahkan. Oleh sebab itu, hari ini, hari Minggu tanggal 13 Agustus, gantian Prabowo yang memamerkan kekuatannya. Ini sebenarnya untuk membalas sentilan Pak Jokowi itu. Sentilan-sentilan Pak Jokowi menyiratkan bahwa suara Presiden Jokowi akan sangat menentukan siapa yang bakal terpilih jadi pemenang di Pilpres 2024. Jadi Prabowo harusnya hati-hati dengan strateginya sendiri. Jangan-jangan sekarang ini Prabowo sebenarnya lagi direbus oleh Pak Jokowi, hanya masih dalam tahap pelan-pelan, belum terasa panasnya. Prabowo pun membalasnya dengan gaspol, menambah dua partai teman koalisi, sehingga koalisinya jadi koalisi gemuk. Apa kata Prabowo dalam pidatonya? Kami minta izin rakyat untuk berkuasa. Itu kata Prabowo. Ini sudah seperti Prabowo yang dulu, yang tidak menerima kekalahannya dalam pemilu. Dia nggak minta izin untuk maju nyapres, tapi untuk berkuasa. Seakan kemenangan itu sudah ada di tangannya. Bersama dengan koalisi yang besar itu, ini kan menantang ya, sangat menantang terhadap Pak Jokowi. Kita sedang menyaksikan adu kekuatan politik
antara Prabowo vs Jokowi. Oke, kita sama-sama lihat perkembangan selanjutnya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?